kami akan menjelaskan sedikit mengenai salep. Di sini saya akan menjelaskan salep menurut Farmakope edisi 3. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Kemudian menurut buku teknologi sediaan solid, yaitu salep adalah sediaan semi solid yang ditunjukkan untuk penggunaan eksternal pada kulit atau membran mukosa. Yang ketiga yaitu menurut Formalium Nasional atau Fornas edisi 2, salep adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya berlemak dan mengandung obat yang digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit, tidak bau tengik. Sekian. Syarat salep yang pertama, pemberian tidak boleh berbau tengik, kemudian kadar kecuali dinyatakan lain, dan untuk salep yang mengandung obat keras atau obat narkotik kadar bahan obat adalah 10%. Kemudian yang ketiga, dasar salep kecuali dinyatakan lain sebagai bahan dasar digunakan paserin putih tergantung dari sifat bahan obat dan tujuan pemakaian. Kemudian dapat dipilih bahan dasar seperti dasar salep serat, lemak, bulu domba. Dasar salep dapat dicuci dengan air emulsi, minyak dalam air. Kemudian dasar salep yang dapat larut dalam air polietilen glikol atau campurannya. Kemudian homogenitas jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. Kemudian penandaan pada etiket juga harus tertera obat luar atau obat dalam. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan salep. Yang pertama, menurut konsistensinya. Yang pertama itu ada unguenta, yang dimana unguenta adalah salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan. Kemudian ada krim, yang dimana krim adalah salep yang mengandung banyak air, mudah diserap kulit. Yang ketiga itu ada pasta. Pasta adalah suatu salep yang mengandung kurang dari 50% zat padat. Kemudian serata adalah suatu salep berlemak yang mengandung persentase tinggi lilin sehingga konsistensinya lebih keras. Kemudian gel. Gel adalah suatu salep yang lebih halus, umumnya cair dan mengandung sedikit atau tanpa lilin, digunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin atau basisnya. Yang kedua yaitu menurut efek terapi. Yang pertama ada salep epidermik. Digunakan pada permukaan kulit yang berfungsi hanya untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal karena bahan obatnya tidak diabsorpsi. Kemudian ada salep endodermik. Salep yang dimana bahan obatnya menembus ke dalam dan terabsorpsi sebagian. Kemudian ada salep diadermik. Salep yang dimana bahan obatnya menembus ke dalam melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan karena diabsorpsi seluruhnya. Misalnya pada salep yang mengandung senyawa merkuri. Kemudian menurut dasar salepnya ada salep hidrofobik, yaitu salep-salep dengan bahan dasar berlemak. Kemudian ada salep hidrofilik, yaitu salep yang kuat menarik air, biasanya tipe oil in water atau seperti dasar hidrofobik tetapi konsistensinya lebih lunak. Basis salep. Yang pertama itu basis lemak. Basis lemak disebut juga basis hidrokarbon pada penggunaannya terhadap kulit, memiliki efek melembutkan, mencegah hilangnya kelembapan. Contohnya yaitu petrolatum putih dan salep kuning. Dan kedua itu basis absorpsi. Basis absorpsi terdiri 4 jenis. Yang pertama itu basis yang memungkinkan untuk dicampurkan dengan larutan menggunakan air, menghasilkan bentuk emulsi air dalam minyak. Yang contohnya itu petroleum hidrofilik. Adapun yang kedua itu salep yang memungkinkan pencampuran sejumlah larutan menggunakan air. Contohnya itu lanolin. Dan basis ketiga itu basis tercucikan air. Basis tercucikan air merupakan emulsi minyak dalam air yang mirip dengan krim. Contohnya itu basis tercucikan air salep hidrofilik. Dan yang terakhir itu basis larut air. Basis larut air tidak mengandung komponen berlemak yang dapat dicuci dengan air secara sempurna. Contohnya itu salep polietilen glikol. Selanjutnya pemilihan basis. Pemilihan basis ini digunakan dalam formulasi salep bergantung pada pengujian sejumlah faktor dengan hati-hati. Faktor-faktor tersebut meliputi kecepatan pelepasan bahan obat dari basis salep yang diinginkan, absorpsi obat topikal atau penyebutan yang diinginkan, oklusi kelembapan yang diinginkan dari kulit, stabilitas obat dalam basis salep,
emergensi atau kondisi lain, basis salep kemudahan hilangnya basis melalui pencucian dengan air yang diinginkan. Yang terakhir, karakteristik permukaan tempat sediaan yang digunakan